A few moments later. Dampak positif kecanduan sosial media. Nomor 5 bener banget. Perkembangan zaman, kehadiran sosial media menjadi semakin beragam. Sebagian orang menganggap perubahan ini memberikan dua dampak, yaitu positif dan negatif. Berikut kita bahas dampak positif dari sosial media. Yang pertama, memudahkan komunikasi. Ada banyak aplikasi di sosial media untuk mengirim pesan, telepon, hingga video call. Dengan menggunakan sosial media, Gen Z pasti mudah terhubung sama si doi dong. Kedua, memudahkan pencarian informasi. Bisa mencari informasi apapun dengan lebih gampang dan cepat. Kamu bisa jadi stalker sekelas FBI buat cari informasi si doi nih. Yang ketiga, sarana untuk berbisnis. Yang ini memang gak bisa dipungkirin sih, beberapa sosial media dapat dimanfaatkan untuk menganalisis pasar, konsumen, hingga kebutuhan produksi. Jadi Gen Z bisa menghasilkan cuan pastinya. Yang keempat, sarana hiburan. Dan sudah gak heran lagi sih, banyak Gen Z menjadikan sosial media sebagai sarana hiburan, baik yang memberi hiburan maupun yang menikmati hiburan itu. Dan yang kelima, sarana pembelajaran. Melansir Journal of Educational Computing Research, melalui sosial media, para pelajar secara aktif bisa lebih kreatif dan mandiri, sehingga kualitas pelajaran dan segi pengetahuan semakin meningkat baik. Dampak negatif kecanduan sosial media. Nomor 4 paling berbahaya loh. Sosial media hadir memberikan kemudahan dan manfaat yang baik bagi masyarakat. Hanya saja di sisi lain sebenarnya ada pula dampak negatif yang muncul. Berikut kita bahas dampak negatif dari sosial media. Pertama, mengganggu kesehatan mental. Ada sebuah penelitian mengungkapkan penggunaan sosial media berkontribusi terhadap kesehatan mental yang buruk di Indonesia. Kedua, kecemburuan sosial. Para peneliti mengatakan bahwa adanya tingkat ketimpangan yang tinggi di Indonesia dan disorot di sosial media bisa menyebabkan kecemburuan dan kebencian. Ketiga, harga diri dan pencari perhatian. Rentetan konstan dari foto-foto yang difilter sempurna yang muncul di Instagram akan membuat sebagian besar orang merasa rendah diri atau membuat harga dirinya terluka. Tak hanya itu, untuk mencari perhatian di sosial media pun banyak orang yang melakukan hal memalukan hingga mengancam diri. Keempat, pornografi. Dan tidak bisa dipungkiri lagi, banyak konten pornografi yang ada di sosial media. Jika tidak ditanggulangi, tentu konten tersebut akan berbahaya, terutama untuk anak di bawah umur. Dan yang kelima, persebaran informasi palsu. Melansir Jurnal Plus One, hal yang perlu diwaspadai adalah persebaran informasi palsu yang menjadi masalah lebih kompleks hingga kerusuhan yang bisa terjadi.